Baik, sekarang kita lanjutkan ke pelunasan non-current liability dengan modifikasi dan persyaratan. Nah, jadi di sini yang menjadi dasar dari modifikasi dan persyaratan ini adalah kesepakatan antara debitur dan krediturnya. Jadi kalau nggak ada kesepakatan ya nggak bisa ya. Nah, jadi kalau misalnya dilakukan kesepakatan untuk memodifikasi, maka hutang lama dihapuskan atau hutang lama ini didebit dan digantikan dengan hutang yang baru. Biasanya yang hutang baru ini pasti lebih kecil ya, kayak lebih ringan gitu. Hasil modifikasi. Nah, jadi teman-teman di sini seperti yang gue bilang tadi, yang lama itu di debit dan yang baru itu di kredit. Biasanya modifikasi yang ditawarkan itu ada 4 macam atau 4 modifikasi, yaitu yang pertama mengurangi state rate-nya atau contractual rate-nya. Yang kedua, memperpanjang masa jatuh temponya gitu. Soalnya kan dia nggak bisa nih pas udah jatuh tempo dia nggak bisa bayar, ya udah aku perpanjang gitu. Nomor tiga, mengurangi nilai pokok hutang. Misalnya nilai pokok hutangnya itu awalnya 1 juta gitu, tapi karena dia nggak bisa bayar pas jatuh temponya, ya udah kita kurangin aja deh jadi 600.000 gitu. Terus yang keempat itu bisa mengurangi interest expense yang masih terutang. Jadi kayak diringankan lah gitu beban bunganya. Udah sebaik apa aku lagi masa kamu nggak bayar hutang sih gitu. Canda. Jadi di sini jelas ya. Kita masuk ke contoh soalnya. Nah, untuk contoh soalnya aku udah nyari tadi dan dapat di P1411 untuk pelunasan NCL dengan modifikasi dan persyaratan. Nah, jadi di sini Daniel Perkins is the sole shareholder of Perkins Inc., which is currently under protection of the U.S. Bankruptcy Court. At the debtor in position, he has negosiasi. Nah, dia bersepakat untuk merevisi loan atau untuk memodifikasi hutangnya dengan United Bank. Jadi awalnya atau hutang sebelumnya adalah misalnya 600.000, state rate-nya itu 12% dan jangka waktu 10 tahun. Dan di refinance yang baru sama nilai pokok hutangnya 600.000. Cuma di sini kita bisa lihat contractual rate-nya itu diperkecil jadi 5%. Berarti yang diubah di sini cuma contractual rate-nya doang ya. 10 tahun. Dan dia punya di sini punya 15% interest market rate-nya gitu. What is the accounting nature of this transaction? Ini kayak ini tanya, yang dia tanya itu adalah kegiatan akuntansi apa yang dilakukan di transaksi ini gitu. Berarti di sini yang dilakukan ya sesuai dengan temanya, yaitu memodifikasi hutang. Simpel ya. Kalau di kunci jawabannya agak panjang sih, tapi ya intinya gitulah. Yang B, prepare the journal entry to record this refinancing on the books of Perkins Inc. Ya simple sih. Jadi di sini entry barunya berarti kan sini nggak ada dibilang ya kapan gitu, tapi biasanya ini di pas jatuh temponya dia nggak bisa bayar hutangnya barulah dibuat satu kesepakatan gitu. Berarti kalau misalnya ini pas jatuh tempo, maka nilai bonds payable notes payable yang lama akan didebit karena dia udah jatuh tempo, berarti kan 600.000. Nah, sekarang kita mengkredit yang baru. Nah, yang baru ini kita cari biasa, berarti sini nanti ada PV nominal, ada PV bunga. Tadi tambahin. PV nominalnya berarti 600.000 dikali
Dia kan 5% 10 tahun dan market rate-nya itu 15%. Jadi 15% 10 tahun itu akan menghasilkan langsung aja ya guys, pasti tahu ya, berarti 1 tambah 0,05 pangkat 10 gitu. Jadi sini langsung aja hasilnya itu untuk PV nominalnya 148,311, untuk PV bunganya itu 150,563. Maka hasilnya akan menjadi 298,874. Nah, selisihnya akan di jurnal pada gain on extinguishment, yaitu sebesar 301. Wah, untungnya banyak ya. 126. Ini yang akan dijurnal oleh debitur yang tidak dapat atau tidak mampu membayar hutangnya. Itu ya teman-teman.